Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tidak ada stok obat, pasien darurat Puskesmas Pontang tidak dilayani dengan baik. Warga Saketi geger, ada mayat tanpa identitas ditemukan di dalam mobil. Menjaga tradisi leluhur, warga Pandeglang puluhan tahun menjadi perajin beduk. Gawa anak patas panasnya patang puluh barang ning puskesmas UGD ning kono. Inilah video yang viral direkam seorang warga yang kecewa dengan pelayanan Puskesmas Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Saat itu warga bernama Muhammad Hisam membawa anaknya yang sakit berusia 3 tahun karena alami demam tinggi. Namun saat tiba di ruang IGD Puskesmas, anaknya tidak mendapatkan perawatan, bahkan tidak diberi obat. Hisam mengaku sebelum ke Puskesmas Pontang, ia dan istrinya sempat membawa anaknya ke Puskesmas Kecamatan Tanara. Karena tidak mendapat penanganan medis, ia pun membawa anaknya ke Puskesmas Pontang. Emosi Hisam pun tumpah saat di Puskesmas Pontang, anaknya kembali tidak mendapat pelayanan dengan baik. Di Puskesmas Pontang, anaknya hanya diukur suhu tubuhnya tanpa ada upaya memberikan obat. Bahkan Hisam hanya diberi resep untuk membeli obat penurun panas sendiri di apotek. Namun Hisam pun kebingungan karena untuk mencari apotek buka pada pukul 5 pagi harus ke kota dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Ketika di puskesmas, di unit gawat darurat di GD itu sama sekali nggak ada orang, Pak. Saya panggil-panggil nggak ada orang, sampai yang ada yang ngomong, Pak, panggil aja, ada di ruang tunggu tidur. Sampai ngomong kayak gitu. Respon lama tuh saya panggil-panggil, adalah bangsa sekitar 5 menit ke atas. Barulah keluar si perawat itu. Dia keluar, langsungnya meriksa anak saya, diperiksa hanya cuma di tensi, Pak. Cuma di tensi 39, sekian berapa gitu di situ. Pokoknya 39 lebih. Di tensi terus dia nyatet resep obat, suruh nebus di apotek. Secara logikanya gini. Kita hidup di desa, Pak. Apotek itu kan tutup jam segitu. Di depan puskesmas juga kan ada apotek. Tutup di situ, terus kita nyari kemana? Masa kita nyari ke kota dulu, Pak? Bupati Serang yang mendapatkan informasi tersebut langsung mendatangi Puskesmas Pontang. Sang bupati pun mengaku kaget dan kecewa saat mengetahui Puskesmas Pontang yang juga membuka layanan IGD 24 jam tidak memiliki ketersediaan obat. Layanan emergensi itu harus standby, tidak boleh ditinggalkan. Karena kita tidak tahu warga kita yang butuhkan cepat, karena itu harus cepat ya kalau emergensi. Yang kemarin ramai kita tahu, dan tadi saya juga tanya ke Pak tenaga kesehatannya, Pak Zulkarnain dengan Pak siapa tadi? Tabrani, saya sampaikan kenapa kemarin terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ternyata katanya memang betul obatnya tidak tersedia. Maka saya sampaikan, tadi juga saya sebenarnya ingin ketemu dengan Kapus, Kepala Puskesmas, tapi ternyata hari ini tidak ada di tempat. Tolong nanti sampaikan ke Kepala Puskesmas, obat harus tersedia. Agar kejadian serupa tidak terulang, Bupati akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk memastikan stok obat di Puskesmas lebih diperhatikan agar dapat melayani pasien dalam kondisi darurat. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, BPBD Lebak, serta Camat Warung Gunung meninjau rumah yang terdampak pergerakan tanah di Desa Sukarendah, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Peninjauan untuk memastikan kerusakan rumah warga yang terdampak. Selain itu, kedatangannya juga untuk mendata jumlah rumah warga yang rusak akibat pergerakan tanah. Kedatangan petugas ini merupakan tahap pertama dampak dari pergerakan tanah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan rumah warga di 2 kecamatan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusakan rumah warga.
Tentunya tahap awal kita melihat memetakan dampak-dampak yang terjadi di rumah warga. Ya mudah-mudahan nanti dari data ini, kalau kami memang dari BPBD provinsi itu yang hadir untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, intinya pengambilan data lah, pengambilan data, sehingga kami ingin melihat nanti kira-kira faktor penyebab yang sebenarnya apa, gitu kan. Dari data BPBD Provinsi Banten tercatat 10 rumah di 2 kecamatan rusak akibat dampak pergerakan tanah. Ariel Maranus Dasa Jiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak mendatangi salah satu toko sembako di Desa Padasuka, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Bukan untuk membeli kebutuhan pokok, namun petugas damkar diminta untuk mengevakuasi ular sanca yang masuk ke dalam toko. Petugas sempat kesulitan karena ular bersembunyi di antara tumpukan dus-dus barang di dalam toko sehingga sulit dijangkau. Namun dengan penuh kesabaran dan menggunakan tongkat penjepit ular, akhirnya petugas berhasil menangkap seekor ular sanca dengan panjang 1,5 meter. Setelah dievakuasi, terlihat perut ular sudah membesar karena diduga baru saja memangsa tikus. Terkait adanya ular di dalam toko warga. Evakuasinya lumayan sulit karena kita harus menyingkirkan barang-barang pertokoan dulu sehingga kita bisa menjangkau ularnya. Panjang ular sekitar 1,5 meter ya. Terus terlihat memang perutnya sudah mengembung, kemungkinan sudah memangsa kucing atau tikus di pertokoan tersebut. Setelah berhasil dievakuasi, sanca 1,5 meter ini langsung dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke kantor damkar untuk diamankan sementara. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.